Aman. Aman Jordan. Semoga yang di Aman Cikarang tetap aman ya, Marlina. Let's go to Aman. So good. We can be very aman. Ini bandara di Aman. Cuman ada satu duty free. Lumayan lah ya. Situation Aman Airport. Explore Yaman. Salfok sama untanya. Tuh, untanya disuruh smile. Cekrek. Untuk 2 malam disiapkan malam ini sebelum tidur, karena besok pagi bangun tidur, mandi, salat dan sarapan. Semangatnya kurang nih. Jangan di dalam bis tidak boleh boring. Boring itu artinya bobok miring. Jadi harus semangat terus, harus fresh terus ya. Baik Bapak Ibu, saya akan membantu Bapak Ibu hari ini. Lengkapnya adalah atau nama resminya adalah Kerajaan Yordania Hashimiyah. Namanya apa? Nah, kerajaan, karena di sini Bapak Ibu memimpin negara Yordania adalah raja. Dan kalau raja artinya menduduki kursi seumur hidup. Jadi raja di Yordania Bapak Ibu nggak pernah berdiri, tetap duduk terus sampai matinya. Kalau meninggal baru diganti sama, nah turun. Nah, sistemnya sistem monarki. Kalau di Indo seluas Jawa Tengah sama Jawa Timur. Jadi kurang lebih 90.000 kilometer persegi itu luasnya Yordania. Walaupun negara Yordania negara kecil, tapi dikelilingi oleh banyak negara. Utara, Syria dan Lebanon. Barat, Palestina dan Israel. Di timur, Irak dan Saudi. Selatan, Saudi dan Mesir melalui Laut Merah. Jadi dari negara-negara tersebut, saya selalu bilang begini, Yordania ini negara terbaik, dikelilingi oleh tetangga-tetangga kurang baik. Setuju? Dan enggak? Pesan-pesannya bersama di News Jordan. Lihat sini, lihat sini. Berasa di kamar nenek subuh bilang pakai subuh. Oh, berasa di kamar nenek. Hai, subuh 16 sweet. Jadi ngapain Mbak Jordan? Oh, kenapa kakak kamar nenek aja sama aja 16 derajat? Salah. Siang di sini. Udah langsung makan apa? Jangan-jangan. Biasanya iya beda ya. Enggak, itu seperti kita beli. Makanya gimana ya dulu? Makanya gimana? Bisa sama daging. Bisa digulung, bisa satu jenis. Ini ayam, ini sapi, ini kambing. Kambing kanan,
Kambing, sapi, ayam. Oke. Saya udah pesan. Can I take a video? Good job. Tastes good. Oh, Masya Allah. Saya kan sering ngeliatin itu di vlognya Ilham juga. Oh, awalnya ini ya. Foto. Nih, lihat sini. 4 derajat. 4 derajat. Saudara-saudara. Masya Allah. Boleh duduk sini silakan. Boleh duduk yang nyaman atau yang tidak dapat tempat duduk berdiri. Kita insya Allah akan mendengarkan kisahnya Bapak Ibu. Allahu wabarakatuh. Kita alhamdulillah sudah berada di dalam gua Al-Kahfi dan gua ini Bapak Ibu ceritanya memang tersebut di surat Al-Kahfi. Kita sebagai umat Islam kita sunat baca surat Al-Kahfi dari malam Jumat ke Jumat malam ya. Cerita gua ini Bapak Ibu memang tersebut di surat Al-Kahfi tentang beberapa orang pemuda yang melarikan diri dari Kaisar atau raja yang kafir dan zalim yang mengagungkan dan mempertuangkan dirinya dan tidak mengizinkan rakyatnya waktu itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala atau percaya atau kepercayaan di Nabiullah Isa alaihissalam. Karena dari ceritanya ini Bapak Ibu tersebut di surat Kahfi sebelum Nabiullah Muhammad terjadi dan mereka tertimbun di dalam gua ini berapa lama? 9 tahun. Ada yang bilang 9 tahun, ada yang bilang 9. Sebelum ini Bapak Ibu sebelumnya tidak tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa mereka ditidurkan di dalam gua ini selama 300 tambah 9. Padahal bahasa sehari-hari 309. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa 300 tambah 9? Karena 9 tahun itu adalah perbedaan di antara tahun Syamsiyah dan tahun Qamariyah selama 300 tahun. Nah, jadi Bapak Ibu, Naum fityatun amanu bi rabbihim. Di dalam bahasa Arab fata artinya pemuda, remaja, 12 sampai 18 tahun. Amanu bi rabbihim punya kepercayaan di Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau menyembah kaisar atau raja, tidak mau menyembah berhala. Jadi Bapak Ibu, mereka takut dibunuh, takut disiksa, lari, melarikan diri dari kota ke daerah sini. Malam hari, udah gelap, udah malam, udah dingin, udah panas sekali, udah takut. Jadi mereka mau cari tempat yang aman dan nyaman, yang mereka masuk dan tidur. Akhirnya mereka menemukan di sekitar sini gua ini. Lalu mereka masuk ke dalam guanya dan ditidurkan. Karena kalau tidur, beberapa jam langsung tidur. Tapi ditidurkan selama berapa? 3 jam. Nah, Bapak Ibu, kalau orang sakit tidur di rumah sakit seminggu atau lebih, badannya rusak, kulitnya rusak. Masa sih ini 300 tahun badannya nggak rusak? Karena orang kalimum datang minggu atau tersinar, mereka berputar-putar kanan dan kiri, persis seperti orang tidur. Setelah mereka bangun tidur, satu dan yang lain kami tidur selama berapa? Jawabannya semalam, satu orang lain jawabannya lagi mungkin 2 malam. Maksudnya Bapak Ibu, satu dan yang lain kami tidur selama berapa berarti mereka fisiknya masih sama. Masih
seperti waktu mereka masuk. Tidak ada perubahan. Kita biarkan diri aja beberapa hari, beberapa bulan, rambutnya panjang, kukulnya panjang, kan udah mulai. Kalau ini enggak, keadaan mereka masih sama. Seorang jawabannya kami tidur semalam, kalau hari kita enggak, kayaknya lebih mungkin 2 malam. Marilah kita kumpulkan uang yang ada di kita dan kita kasih seorang untuk memberikan makanan yang terkena dari sekitar. Mereka mengumpulkan uang yang sudah tidak ada curigain orang ini orang kayaknya dari masa yang lain, tiba-tiba muncul, tiba-tiba ada uang yang dari 300 tahun lalu, dia takut dan dia lari balik lagi ke sini, dia cerita ke teman-temannya apa yang terjadi. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mereka bisa mati dalam gua ini sebelum orang kafir atau orang zalim menyiksa atau membunuh mereka di dalam rumah. Nah, mereka bangun tidur selama berapa, kami nggak tahu persisnya berapa, sehari, 2 hari, 3 hari. Persisnya kami nggak tahu, tapi kita nggak mau bahas detail-detailnya. Yang penting kita ambil hikmahnya, ambil maksudnya bagaimana beberapa orang pemuda yang pemuda itu ABG-nya masa lalu sama ABG zaman now itu jauh bedanya ya. Nah, Bapak Ibu, gua ini sebetulnya terdiri dari sekarang 2 tambah. Al-Fajwah, tempat di mana mereka tertidur di belakang di situ. Terus kanan dan kiri di sini kita bisa menemukan sekarang yang terlihat 6 kuburan, tapi aslinya 7. 4 di sebelah kanan, 3 di sebelah kiri. Yang kelihatan 1, 2, 3 di belakang. Terus 1, 2, 3 di belakang. Tapi di tengah juga. Kenapa? Jangan takut Pak. Mau cobain. Ini juga kuburan. Nah, Majelis Ulama Islam Bapak Ibu sekitar 3 bulan tahun yang lalu dimanapun atau setiap negara mengklaim seperti di Turki, seperti di Suriah, seperti di negara-negara yang lain, dimanapun mereka mengklaim bahwa ada buah Al-Kahfi dikunjungi dan dipelajari, dan mereka kemudian menginformasikan bahwa buah yang paling benar adalah buah Al-Kahfi yang berada di Jordania. Yang pertama Bapak Ibu, satu-satunya bunyi jendela di mana sinar matahari masuk ke Al-Fajwah di mana mereka tertidur buah ini, nanti bisa lihat keduanya di dalam di sebelah kanan. Yang kedua, satu-satunya juga Bapak Ibu yang ada di dalamnya kuburan ketika itu buah ini. Yang ketiga, di atas, nanti kalau kita keluar lihat atas, ada dulu bangunan, dulunya masjid, dulunya gereja dijadikan masjid, dan di depannya juga ada masjid dari masa Bani Umayyah, Masjid Nabawi. Beberapa hal ini Bapak Ibu membuat Majelis Ulama Islam mengkonfirmasikan dan mengakui bahwa ini buah yang tersebut disuapkan. Nanti kita cerita detail di dalam bis karena ustaznya seharusnya kita jam 4 untuk tutup buahnya, tapi dibuka untuk kita spesial. Terima kasih Ustaz Mahmud. Terima kasih. Sebagai tanda terima kasih Bapak Ibu, kita bisa ada CD dan DVD harganya 10 dinar atau 15.000 atau 200.000 bisa bayar video juga. Itu sebagai bantuan untuk buah ini dan infak untuk masjidnya juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tutup saya izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita ke gua ini bukan untuk mengambil berkahnya. Ya. Karena tempat biasa saja tidak mengandung kemuliaan dan keberkahan. Kita ke sini satu untuk mentadaburi ayat Al-Quran yang tadi disampaikan, yaitu surat Al-Kahfi. Betapa kita bahagia karena malam ini malam Jumat. Kita bisa ada di tempat di mana kita biasa membaca surat Al-Kahfi. Nah, ini akan menambah iman kita. Dan ini membuktikan bahwa Nabi SAW adalah hamba dan utusannya. Padahal kisah Ashabul Kahfi jauh terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini menandakan bahwa informasi tentang Ashabul Kahfi itu adalah informasi yang tidak diketahui kecuali turunnya wahyu. Makanya dalam surat Al-Kahfi Allah sebutkan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami akan kisahkan kepadamu, kepada kalian semua kisah yang hak, yang benar. Di kisah Ashabul Kahfi ini bukan dongeng Bapak Ibu, tapi hak, pernah terjadi. Tentang siapa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, yaitu tentang sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah dan kami tambahkan kepada mereka iman dan iman.
Maka sampai di sini kita satu Bapak Ibu, nambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nambah keyakinan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita bertambah yakin bahwasanya orang yang taat kepada Allah, berapapun usianya, mau muda, mau tua, mau anak-anak, asal dia taat sama Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Sehingga salah satu bentuk nikmatnya sesuatu yang kadang tidak bisa kita cari dengan apa. Bayangkan tadi ada orang yang tidur 309 tahun, ya 300 ditambah 9 tahun. Jangankan 300 ditambah 9, Bapak Ibu. Kita tidur seminggu saja tanpa makan dan minum, apa yang terjadi Bapak Ibu? Meninggal dunia. Oleh sebab itu ini kejadian yang luar biasa yang tidak bisa dicerna oleh akal. Oleh sebab itu mudah-mudahan dengan kita berkunjung ke sini Bapak Ibu, mudah-mudahan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lepas surat Al-Kahfi. Amin. Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ah hadau lahu min nurin ma baina jum'atain." Barang siapa baca surat Al-Kahfi di malam Jumat, tepat malam ini malam Jumat. Enggak semua orang yang berkunjung ke sini diberi waktu di malam Jumat. Alhamdulillah kita terima kasih sekali kepada Ustaz ya dan kepada Mr. Majdi berkenan mengantar kita di malam Jumat. Oleh sebab itu jagalah diri kita dengan surat Al-Kahfi. Allah akan berikan cahaya di antara dua Jumat. Mudah-mudahan menambah iman kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أصحاب الكهف صحابة الله بوتو دمشق شيرين دمشق Ntar lihat di tuku aja ya. Ini ada juga di situ sinar mataharinya dari situ. Oke. Udah, balik. Akhirnya kita ke Ashabul Kahfi. Jadi nanti setiap malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Annyeong. Kamiyong, kamu penjaga Ashabul Kahfi. Sayang, cinta, sayang. Sayang. Nggak ada makanan sayang. Nggak ada makanan. Maaf ya. Maaf ya. Iya. Meong Ashabul Kahfi. Sayang. Lagi. Ada majestic lagi. Yalla. Yalla turun. Semangat. Mas Bro, semangat Mas Bro. Ditungguin di sini bantu doa ya. Aku tunggu sini. Enggak. Ini aja. Aku kasih tempatnya. Tapi yang basah yang berapa yang air laut. Oh, Mbak mau turun. Aku nunggu di sini. Berarti barangnya ditaruh sini aja ya. Iya. Tuh, para pejuang lumpur laut mati. Saya mengabadikan saja. Oh iya benar. Iya. Itu orang apa yang bola-bola yang buat di mutiara? Itu orang Mbak. Itu yang ini dia telentang. Oh iya. Bola. Yakin udah mau membuktikan sendiri nih Pak? Iya, ngambang loh. Ini ada penampakan Mahani. Nih. Demi awet muda. Demi awet muda yang hakiki.
Tuh ya Mbak, aku videoin ya. Tuh, tertangkap basah, sedang buka kos kaki, disimpan. Semoga membawa oleh-oleh air. Padikan. Ini gunung di bawah ke sini batunya. Bagus ya masjidnya ya. Perempuannya tuh segini ya. Benar-benar. Dikit lah Mbak itu. Katanya yang diurusin. Jakarta aja berapa? Udah tumplek uak. Ini saya video. Apa? Apa ya Bu? Bu, pohon apa ini Bu? Tapi daunnya nggak gini Bu, maple. Gitu ya. Kayak gini yang daunnya kayak gini nih. Koksinya tuh nggak keras. Oh, nggak keras. Enggak, Kirain kayak rambutan gitu. Kayak itu ya durian. Kayak bunga apa ya? Di mana kita foto? Jadi Ayo, di mana? Iya, mana Pak Ustadz ya? Pak Ustadz nggak ada. Pohonnya sebenarnya Bapak Ibu macamnya pohon pistachio. Pistachio adalah macam pistachio yang berbuah yang kita makan kacangnya itu. Ada pistachio yang namanya pistachio liar. Berbuah juga, cuma buahnya dimakan orang lokal suka makan, cuma buahnya rasanya agak asam gitu. Seperti yang pohon ini juga beberapa ini sebentar lagi bulan April ini mulai berbuah. Musimnya juga kurang lebih di bulan Oktober kalau mulai di September sama Oktober yang namanya pistachio-nya atau buahnya. Di bawah 2010 bibit kecil, sekarang Masya Allah udah berbuah besar. Ya, kita masuk. Udah semua belum? Ya boleh. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Pagi Jordan from above dari lantai 30 Hotel Rotana di Amman, Jordan. Tuh, aman. Kotanya aman. Terus mereka ini penyumbang terbesar untuk pembangunan masjid di Aqsa, Qibli, lalu masjid Kubah Emas, donatur seluruh pekerja-pekerjanya yang gaji dari kerajaan di Yordania. Semoga Allah berkahi negara ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Tanah Yordan ini bagus ya, termasuk bintang 5. Seluruh fasilitasnya lengkap, makanannya enak. Terus juga maafkan ya, abaikan kamar saya yang berantakan ini, tapi jujur nih kamarnya enak, mewah kalau kata orang Indo, Konoha itu mewah. Kamar mandinya, viewnya, alhamdulillah dimudahkan sama Allah, diberikan rezekinya, dimudahkan seluruh perjalanannya,
lalu juga diberikan kesehatan, sahabat, perjalanan yang baik semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin.